Oke, nah kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu sambungan dari yang video sebelumnya. Masih pembahasan soal pilihan berganda OSN ataupun KSN tingkat provinsi tahun 2018. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 6 ya. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 6. Nah, lihat, a country which is trading based on comparative advantage and applying maximum welfare principle will. Nah, oke. Nah, buat yang nggak paham bahasa Inggris, di sini saya sediakan bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini saya sediakan bahasa Indonesianya. Ya, suatu negara yang berdagang berdasarkan keunggulan komparatif. Nah, oke, dan menerapkan prinsip kesejahteraan maksimum akan dapat kan gitu kan, atau dapat ngapain kan gitu. A, memproduksi di luar batas kemungkinan produksinya. B, memproduksi dalam batas kemungkinan produksinya. Ya, ini di luar batas kemungkinan produksi. Kemudian ini di dalam batas kemungkinan produksinya. Kemudian C, mengkonsumsi di luar batas kemungkinan produksinya. Ya. Nah, coba kita lihat yang C. Nah, ini mengkonsumsi, ini memproduksi ya. Nah, kemudian D, tidak khawatir tentang batas kemungkinan produksinya. Oke, kemudian E, memproduksi dan mengkonsumsi di luar batas kemungkinan produksinya. Nah, kita akan bahas ya, suatu negara yang berdagang berdasarkan keunggulan komparatif dan menerapkan prinsip kesejahteraan. Dia menerapkan prinsip kesejahteraan. Oke. Nah, prinsip kesejahteraan. Ya, kesejahteraan maksimum. Oke. Nah, kita akan bahas apa sih prinsip kesejahteraan itu ya. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negaranya. Itu dia ya, konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negaranya. Nah, negara yang berdagang berdasarkan keunggulan komparatif ya dan menerapkan prinsip kesejahteraan ya kesejahteraan maksimum akan mengkonsumsi di luar batas kemungkinan produksi. Nah, dia akan mengkonsumsi di luar batas kemungkinan produksi. Makanya jawabannya adalah C. Nah, ya jawabannya C. Karena apa? Karena kan soalnya kan jelas ya, prinsip kesejahteraan. Jadi sebenarnya gampang sekali kalau kita mau mengetahui negara yang sejahtera. Jadi kalau masyarakatnya bisa mengkonsumsi di luar batas kemungkinan produksi, maka dia sudah menganut yang namanya prinsip kesejahteraan maksimum. Makanya jawabannya C. Sebenarnya ini gampang sekali ya. Ya, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, dalam menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Nah, ya metode produksi kan ada 3 metode ya. Yang pertama metode produksi, yang kedua metode atau pendekatan pendapatan, kemudian metode atau pendekatan pengeluaran ya. Nah, dijumlahkan nilai tambah. Iya benar. Jadi dalam menggunakan metode produksi atau pendekatan produksi, yang kita hitung itu adalah nilai tambahnya. Nah, nilai tambah ya tiap produksi. Nilai tambah diperoleh dari, nah gampang sekali ya. Oke, langsung saja. Nah, nilai tambah atau add value itu adalah selisih antara nilai akhir ya, nilai akhir atau harga jual suatu produk dengan nilai bahan bakunya. Dapat jawabannya. Atau nilai output dikurangi dengan nilai input ya. Maka jawabannya adalah E. Ini dia, nilai output dikurangi dengan nilai inputnya. Nah, jawabannya adalah E. Oke, gampang. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan pendapatan nasional. Nah, oke, mari kita lihat. Dalam keadaan inflasi, PDB nominal suatu negara akan lebih besar dari PDB realnya. Ya, lihat. Keadaan inflasi ya, PDB nominal akan lebih besar dari PDB real ya. Ya, kemudian dalam keadaan deflasi, PDB nominal suatu negara akan lebih kecil dari PDB real. Maka jawabannya ini adalah C. PDB nominal suatu negara akan lebih kecil dibanding PDB realnya bila nggak tersebut mengalami deflasi. Itu dia ya. Maka jawabannya adalah C ya. Jadi pernyataan yang benar itu adalah yang C. Kalau yang A itu tidak salah. Ya. Yang B, menghitung PDB suatu negara yang baik dilakukan dengan cara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikalikan dengan harga berlaku atau current price atas setiap barang.
Tidak. Jadi 3 pendekatan itu juga sangat baik juga digunakan untuk menghitung PDB ya. Di negara-negara maju nilai PDB real lebih besar daripada PDB nominalnya. Tidak, harusnya PDB nominalnya harus lebih besar daripada PDB realnya. Oke, nah maka jawabannya adalah C. Nah, nomor 9 kita lanjutkan. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dalam pembangunan ekonomi, sebentar. Nah, nomor 9, dalam pembangunan ekonomi suatu negara pernah mengalami transisi demografi. Yang dimaksud dengan transisi demografi itu adalah, katanya transisi demografi. Nah, apa itu transisi demografi? Nah, ini dia. Nah, langsung saja. Transisi demografi adalah perpindahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi ke tingkat yang lebih rendah. Ya. Ada apa jawabannya kan? Hal ini disebabkan karena perekonomian suatu wilayah atau negara telah beralih dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi terindustrialisasi. Nah, maka jawabannya adalah teori ini telah diusulkan pertama kali oleh seorang ahli geografi yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Warren Thompson pada tahun 1929. Ya, jawabannya A. Udah dapat ya? Ini jawabannya. Nah, jawabannya adalah A. Suatu perubahan kondisi kelahiran dan kematian yang tinggi ke kondisi yang lebih rendah. Itu namanya transisi demografi. Nah, soal terakhir untuk video ini ya. Produk domestik bruto dapat dihitung dengan beberapa metode. Bagi negara berkembang, umumnya hasilnya adalah perhitungan dengan metode. Jadi kalau untuk menghitung yang namanya PDB ya, PDB, 3 metode itu ya menurut saya metode yang sering digunakan ya. Bagi negara-negara berkembang umumnya hasilnya adalah perhitungan dengan metode ya, apapun yang digunakan caranya hasilnya akan sama sih sebenarnya, baik dia metode produksi atau pengeluaran ataupun pendapatan ya. Nah, ini dia. Secara umum perhitungan produk domestik bruto akan menghasilkan hasil perhitungan yang sama dengan berbagai metode perhitungan pendapatan nasional. Iya, makanya jawabannya adalah E. Itu dia. Ya. Gampang kan? Oke, nah sampai di sini untuk pembahasan soal nomor 6 sampai soal nomor 10 untuk KSN tingkat provinsi tahun 2018. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Bye-bye.